Merhaba Karaslar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku mau buat kimchi. Buat kalian yang suka banget nonton drama Korea atau pencinta drama Korea pasti tahu banget apa itu kimchi. Nah, di sini aku mau bikin itu. Nah, di sini aku pakai 2 sawi putih. Kalau misalnya kalian sering nonton di drama Korea tuh, cara pembuatan kimchi pasti kalian tahu kalau misalnya, bikinnya tuh nggak cuman sawi putih, mereka tuh suka pakai, bareng sama lobak. Nah, di sini karena aku cuman punya sawi putih, jadi aku cuman pakai sawi putih aja. Nah, di sini aku pakai 2 sawi putih, satu yang kecil dan satu yang sedang. Aku belah jadi 4 bagian, aku cuci, pastiin semuanya bersih. Aku cucinya di air mengalir karena buat mastiin kalau misalnya benar-benar nggak ada kotoran yang nempel. Karena kita tuh mau makannya tuh kan makan mentah ya teman-teman. Kalau kimchi itu kan makanan mentah ya. Jadi harus benar-benar mastiin buat kebersihannya. Nah, di sini aku bersihin dari lembar per lembarnya, nggak ada daun atau batang yang jelek. Aku di sini karena yang kecilnya tuh ada yang bagian jelek, jadi aku buang yang jeleknya, aku pakai yang bagusnya aja karena sayang banget kalau misalnya harus dibuang semuanya. Jadi biar mastiin kalau misalnya semuanya tuh bersih gitu ya. Nah, setelah semua sawinya bersih, di sini aku bikin larutan air garam. Nah, larutan air garamnya ini aku buat ngebersihin lagi sawinya karena buat mastiin kalau misalnya sawinya benar-benar bersih dari kotoran atau enggak, takutnya sih ada ulat yang kayak gitu. Soalnya kan kalau misalnya di sayur susah buat bersihin kotoran atau ulatnya yang di sela-selanya itu. Jadi aku bersihin lagi pakai air garam. Nah, di sini aku pakai 2 gelas air, lalu aku panasin. Nggak harus benar-benar mendidih, aku cuman anget aja sih. Kalian bisa cek sendiri dengan tangan kalau misalnya airnya tuh anget, nggak harus mendidih. Karena aku pakai air anget itu biar cepat ngelarutin garamnya, biar nggak nunggu lama gitu maksudnya. Nah, setelah airnya anget, kalian bisa masukin garamnya. Aku di sini pakai 3 sendok garam. Kalian bisa pakai garam apapun, aku cuman pakai garam biasa. Nah, setelah garamnya larut dan airnya mulai terlihat bening, kalian bisa tambahin lagi air dingin. Karena kan buat nyuci sawi ya, jadi aku nggak mau kalau misalnya sawinya tuh matang karena kimchi itu kan makanan mentah, jadi aku tambah lagi dengan air dingin dan mastiin kalau misalnya airnya tuh benar-benar dingin. Nah, setelah dicampur dengan air dingin, aku rendam lagi sawinya di air larutan garam ini. Nah, kalian bisa celup aja, kalau enggak direndam juga boleh. Kalau aku sih direndam karena biar benar-benar mastiin ya kalau misalnya kotorannya tuh benar-benar nggak ada. Nah, setelah kalian bersihin lagi dengan larutan garam sawinya, lalu kalian tiriskan kembali ya, teman-teman. Nah, di sini aku bersihin langsung pancinya karena emang mau aku pakai buat tempatnya lagi, ngelumuri sawi dengan garamnya, mau aku pakai lagi tempatnya. Nah, setelah kalian tiriskan sawinya, aku mulai melumuri sawinya dengan garam.
Nah, fungsi ngelumuri, dengan garam ini supaya sawinya tuh, lebih awet, karena kan kalau misalnya proses pengasinan itu, bikin, bahan makanan lebih awet. Nah, aku lumuri dengan, garam yang sisa tadi aku bikin larutan garam. Aku pakai garamnya nggak sampai 1 bungkus garam ini. Jadi bahannya cukup lumayan murah, kecuali kalau misalnya kalian mau pakai garam yang mahal juga boleh sih sebenarnya. Nah, setelah semuanya, selesai dilumuri, aku pindahin ke storage box gini yang kedap udara ya teman-teman. Kalian boleh tambahin air, sampai terendam, enggak juga nggak apa-apa karena setelah, didiamkan itu akan ngeluarin air sendiri. Nah, ini aku diamkan selama lebih dari 12 jam sampai mastiin kalau misalnya sawinya tuh, jadi elastis. Kalian boleh cek sawinya elastis apa enggaknya, kalian coba cek, patahin bagian yang kerasnya, dia tuh, patah apa enggak. Kalau misalnya dia masih patah, itu berarti masih kurang. Kalian boleh simpan lagi, didiamin lagi sampai benar-benar elastis. Nah, sampai kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya udah elastis kayak gini, kalian boleh langsung cuci, bersih sawinya. Aku ini cuci lumayan banyak nyucinya, 3 sampai 4 kali nyuci ya teman-teman. Nah, yang pencucian terakhir itu aku pakai air mineral. Karena kita tuh bikin, makanan dari bahan mentah ya teman-teman, jadi mastiin kalau misalnya semuanya bisa dikonsumsi. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau beli air mineral, kalian bisa pakai, air matang. Tapi jangan yang panas ya teman-teman, harus pastiin yang dingin. Nah, setelah pencucian selesai, kita lanjut ke pembuatan pati ya teman-teman. Nah, di sini aku buat patinya itu, dari air, terus aku pakein saus tiram dan juga tepung terigu. Nah, sebenarnya tuh ini tuh harusnya pakai kecap ikan karena aku nggak punya, jadi aku pakai bahan seadanya yaitu pakai tepung terigu dan juga saus tiram. Nah, setelah dipanaskan, ini tuh akan mengental seperti ini, lalu kita dinginkan. Sambil nunggu patinya dingin, aku mau potong bawang daun ya teman-teman. Di sini aku pakai bawang daun yang ukurannya kecil. Sebenarnya pakai yang besar juga nggak apa-apa. Aku pakai 5 lembar daun bawang. Terus aku cuci bersih dan aku potong. Nah, potongnya tuh ukuran besar ya teman-teman, 2 sampai 3 cm. Nah, setelah itu aku bikin bumbu halusnya. Bumbu halusnya tuh ada pir, bawang bombay dan juga bawang putih ya teman-teman. Di sini aku pakai setengah bawang bombay, setengah buah pir, dan 5 siung bawang putih ya teman-teman. Nah, setelah bumbunya halus, kita langsung campur semua bumbunya, yaitu bumbu halus tadi, terus aku masukin ke wadah yang ada bawang daunnya. Aku pakai sarung tangan ya teman-teman, soalnya kan ini buat pencampuran bumbunya, karena bumbunya tuh nanti pakai cabe dan biar nggak panas gitu setelahnya. Nah, setelah itu campurin semua bahannya, pati tadi aku tambahin bubuk cabe. Nah, kalian kalau misalnya yang suka pedas, kalian boleh, pakai cabenya cukup banyak, bubuk cabenya. Nah, kalau misalnya yang nggak suka pedas, kalian boleh, ganti bubuk cabenya ke bubuk cabe merah ya, biar nggak terlalu pedas. Nah, di sini setelah pakai bubuk cabe, aku pakai, garam, terus penyedap rasa dan gula gula putih ya teman-teman. Nah, di sini aku, pakein madu biar, tambah enak gitu ya teman-teman bumbunya. Aku di sini pakainya, hampir 4 saset madu yang original ya teman-teman, jangan yang ada rasanya, karena tuh nanti kalau misalnya yang ada rasanya tuh,
aneh rasanya. Nah, setelah semua, bahan masuk, lalu, aduk-aduk sampai rata ya teman-teman. Nah, itu tuh gunanya kita pakai sarung tangan karena kita ngaduknya pakai tangan ya teman-teman. Nah, nanti juga ngebalurinnya pakai tangan. Jadi, mastiin gitu biar tangan kita tuh nggak panas. Setelah semuanya tercampur, kita, lanjut balurin ke semua sawinya ya teman-teman. Nah, pastiin juga sawinya terlumuri dengan baik ya teman-teman, mulai dari sela-sela dalamnya terlumuri dengan baik. Itulah kenapa aku di sini bikin bumbunya lumayan banyak, meskipun sawinya cuma sedikit, biar semua sawinya tuh tertutupi dengan bumbu. Nah, setelah selesai semuanya dilumuri, kalian bisa simpan dan tutup di dalam suhu ruang ya teman-teman. Jangan dulu dimasukin ke kulkas. Nah, setelah kalian simpan dalam suhu ruang selama 2 hari, dia tuh akan muncul air lalu gelembung-gelembung gitu. Berarti proses fermentasinya berhasil. Kalau misalnya udah ada gelembungnya. Kalau misalnya belum, kalian bisa simpan lagi lebih lama di dalam suhu ruang ya teman-teman. Jangan dulu dimasukin kulkas. Setelah semuanya berhasil, baru bisa dimasukin kulkas ya teman-teman. Setelah masuk kulkas, ini tuh bisa tahan berbulan-bulan ya teman-teman. Nah, itu dia proses pembuatan kimchi dengan resep aku ya teman-teman. Kalian bisa coba resepnya di rumah. Kalau misalnya ini sih aku udah nyoba berapa kali dan ini tuh berhasil. Terima kasih buat yang udah nonton videonya. See you next video teman-teman.